أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi waqtafa, amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, para peserta sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua? Semoga kita semua tetap dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran atau tutorial bimbingan bahasa Arab, yaitu kitab Hayya Bina. Yang mana pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang sampulnya, kemudian kita membahas tentang muqaddimah daripada kitab Hayya Bina. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 5 ya. Kita lanjutkan ke halaman 5, yang mana kita sebelum masuk kepada pelajaran inti, kita terlebih dahulu setelah muqaddimah kita terlebih dahulu membahas tentang an-nubdhah Tentang apa? An-nubdhah. An-nubdhah itu artinya adalah secercah atau sekelumit atau kalau bahasa kita sekapur sirih, sejenis prakata atau sekelumit atau sekapur sirih. Sengaja saya cantumkan an-nubdhah ini supaya kita betul-betul memahami asal usul daripada kata hayya bina, apa perbedaan antara hayya dengan ayya dan seterusnya. Maka supaya para peserta tidak bertanya-tanya apa bedanya hayya pakai ha dengan hayya atau juga dengan haya dan seterusnya. Maka sebelum memulai pada pelajaran inti, saya menyampaikan an-nubdhah yaitu secercah atau sekapur sirih yang berkaitan dengan hayya bina. Baik, di sini pertama hayya menggunakan ha hayya dia merupakan ismu fi'li amrin. Dia merupakan isim jadi bukan fi'il, bukan huruf, tetapi hayya itu adalah ismu fi'li amrin, isim fi'il amr. Apa maksudnya? Dia adalah isim tetapi yang bermakna sama fungsinya sama maknanya seperti fi'il amr. Yang mana kita ketahui fi'il amr itu adalah kata perintah, kita memerintahkan, umpamanya duduklah, berdirilah dan seterusnya, itu fi'il amr. Akan tapi hayya bukan fi'il, dia isim tetapi sama makna dan fungsi seperti fi'il amr, sehingga disebut ismu fi'li amrin, isim fi'il amr bimakna asri', yang mana hayya maknanya adalah asri', cepatlah, bersegeralah, itu makna hayya. Jadi kalau ditanya apa arti hayya, hayya artinya asri', segeralah, mari segera, mari cepat, ayo cepat, segera, itu makna hayya. Adapun bina, hayya bina. Apa makna bina? Bina adalah
terdiri dari bi sama na. Bi ini adalah harfu jarrin, huruf jar. Na ini adalah isim dhamir ya, yang menunjukkan kami ya, isim dhamir ya, isim dhamir muttasil. Sehingga bi na. Bi artinya dengan, na artinya kami. Bi na, dengan kami atau bersama kami ya. Ini adalah jarun wa majrurun. Ya, bina ini adalah jar majrur ya, karena bi huruf jar, na ini adalah isim dhamir yang majrur dengan bi. Ya, sehingga hayya bina bermakna asri' ma'ana. Ya, ayo segera ya, mari kita bersama-sama. Kemudian yang kedua ya, yang ba, al-farqu baina hayya wa hayya wa hayya. Apa perbedaan antara ya hayya pakai ha ya, kemudian hayya pakai ha ya, hayya seperti kita kalau kita azan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini pakai ha ya. Kemudian hayya, jadi ada tiga, ada hayya, hayya, hayya. Apa perbedaan di antara tiga itu? Ya, yang pertama, hayya sudah kita bahas tadi, dia merupakan ismu fi'li amrin. Isim fi'il amr, isim yang bermakna ya sama seperti fi'il amr. Ya, maknahu asri', ya maknanya adalah asri', ya, segera, ya ayo cepat. Adapun hayya pakai ha, hayya itu adalah ismu fi'li amrin ya, sama seperti hayya, isim fi'il amr ya, isim yang bermakna seperti kata kerja ya. Maknahu aqbil, tapi maknanya agak sedikit berbeda. Kalau hayya ini maknanya aqbil, ayo mari sambutlah ya, mari penuhi, mari terima ya, sambutlah atau penuhi panggilan ya, hayya. Kemudian yang ketiga, haya, tidak pakai tasydid ya, haya ya, maknanya adalah dia merupakan harfun nida. Jadi kalau haya dia bukan isim, bukan fiil, tetapi harfun nida, huruf panggilan ya, atau adatun nida ya, alat untuk memanggil. Haya ya, limunadatil ba'idi makanan aw manzilatan. Yang mana haya ini berfungsi untuk memanggil ya seseorang ya, atau sesuatu yang jaraknya ba'id, yang jaraknya jauh dari segi tempat, au manzilatan, atau mungkin dari sisi tingkatan dia lebih tinggi, maka kita menggunakan haya ya. Kita menggunakan haya. Ini adalah huruf panggilan untuk memanggil ya, orang yang tempatnya jauh atau secara kedudukan dia jauh atau tinggi. Kemudian wa asluhu aya. Haya ini aslinya adalah aya ya, maka a-nya diganti dengan ha menjadi haya. Jadi haya aslinya aya ya, kemudian a-nya diganti menjadi ha sehingga menjadi haya. Baik, inilah perbedaan antara hayya, hayya dan juga haya ya. Kalau hayya bina ya, hayya ini maknanya adalah asri' ya, mari bersegera. Kemudian hayya maknanya adalah aqbil, mari sambutlah, penuhilah. Adapun haya itu aslinya aya, maknanya adalah ya panggilan, ayo ya, wahai, wahai. Haya artinya wahai, memanggil orang yang jaraknya jauh ya, tempatnya jauh. Baik, ini perbedaan ya antara hayya, hayya dan juga haya. Kemudian ya, terakhir kita masuk ke i'rabnya. Ya, i'rab itu adalah mengenal atau mengetahui posisi kata demi kata dalam suatu kalimat. Ya, mana subjek, ya, predikat, objek dan seterusnya, itu kita disebut di dalam ilmu nahwu namanya i'rab. Ya, mengenal apakah kondisinya marfu, mansub, majrur, majzum dan seterusnya, apa posisinya. Kalau dia marfu apa posisinya, kalau dia marfu, mansub, majrur dan seterusnya. Nah, maka namun para peserta jangan khawatir, insyaallah nanti ya di jilid Hayya Bina jilid kedua ada bab khusus, atau di Hayya Bina jilid ketiga ada bab khusus tentang i'rab ya.
Nah, sekelumit tentang i'rab ya. Apa i'rab daripada hayya bina ya? Apa posisi atau kedudukan kata ini? Hayya menjadi apa? Bina menjadi apa? Jadi kita harus mengetahui kedudukannya, i'rabnya ya, kedudukan kata dalam suatu kalimat. Baik, i'rab daripada hayya bina yaitu hayya ismu fi'li amrin ya, ismu fi'lin bima'na al-amr. Hayya merupakan isim ya, isim fi'il yang maknanya sama seperti fi'il amr, sama seperti kata kerja. Yuradu bihil hathu, yang mana yang dimaksud dengan hayya adalah suatu anjuran, suatu ajakan ya, suatu anjuran, mari, ayo bersegera ya. Wa ma'nahu asri', dan maknanya adalah asri' ya, bersegeralah ya, ayo mari cepat ya. Wa fa'iluhu ya, karena dia maknanya sama seperti fi'il amr ya, berarti ada fa'ilnya, karena setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Hayya adalah merupakan isim fi'il ya, sama seperti fi'il amr, maka dia butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya atau subjeknya adalah suatu domir ya, suatu domir ya, kata yang tersembunyi, kata ganti ya, domirun mustatirun fihi wujuban, domir yang tersembunyi yang ada di dalamnya dan yang wajib disembunyikan ya, tidak boleh dinampakkan ya. Subjeknya, domirnya, fa'ilnya adalah suatu domir ya, yang tersembunyi yang wajib disembunyikan di dalamnya. Takdiruhu anta, yang mana takdirnya atau ketentuan ya daripada domir yang tersembunyi itu adalah anta, bermakna asri' anta ya, hayya bermakna asri' anta ya, segeralah kamu. Kemudian terakhir bina ya, bina adalah alba harfu jarrin dalun 'alal musahabah. Bina, kita mulai dari huruf ba-nya dulu, bi, alba, huruf ba di situ harfu jarrin. Itu merupakan huruf jar, dalun 'alal musahabah, yang menunjukkan persahabatan, yang menunjukkan kebersamaan. Bi huruf jar tapi maknanya musahabah ya, maknanya suatu kebersamaan ya, persahabatan ya, kebersamaan, sama-sama. Wa dhamiru na, sedangkan dhamir na ya, bina, sedangkan dhamir na mabniyun 'ala sukun, dia merupakan dhamir yang dibangun atas sukun, artinya selalu dia sukun ya, alifnya itu selalu sukun ya, fi mahalli jarrin, dan dia sedang menempati kedudukan jar. Kenapa? Karena kalau ada huruf jar pasti majrur. Mana majrurnya? Kenapa dia fi mahalli? Karena majrurnya tidak nampak, karena na ini adalah baku, kata yang baku selalu dibakukan atas sukun, tidak boleh dinampakkan kasrohnya meskipun ada huruf jar, sehingga kita katakan fi mahalli jarrin ismun majrur, maka dia sedang menempati kedudukan ya, isim majrur, kedudukan jar, karena ada huruf jar tadi, yaitu bina. Kemudian berarti apa makna daripada hayya bina? Wal makna ya, sedangkan makna daripada hayya bina ya, ay asri' ma'ana. Hayya bina maknanya adalah asri' ma'ana, ayo mari segera bersama-sama ya, kita bersama-sama ya, asri' ma'ana, segeralah bersama kita, maksudnya mari ayo segera bersama-sama ya, kita bersama bareng. Au asri' musahiban lana, atau bisa maknanya adalah asri' musahiban lana ya, segeralah ya bersahabat ya, berteman bersama-sama bagi kita ya, asri' musahiban lana ya, segeralah ya bersama-sama bergabung dengan kita. Nah, itu makna hayya bina. Kemudian ya, hayya bina
ketika kita gabungkan ya dengan fiil, ya fiil mudhari, apakah fiil mudhari itu nanti masih marfu ataukah sudah menjadi sukun? Boleh dua-duanya. Contohnya, ayo kita umpamanya apa? Ayo kita belajar. Hayya bina nata'allamu boleh, atau hayya bina nata'allam. Ya, sukun mimnya nata'allam itu juga boleh. Bagaimana penjelasannya ya? Di sini contohnya najtahid ya, bersungguh-sungguh. Hayya bina najtahid. Ya, pakai sukun. Najtahidu menjadi najtahid. Hayya bina najtahid. Kenapa dia sukun? Kita jelaskan. Najtahid ya, kenapa dia sukun? Ini adalah mudhari'un majzumun. Najtahid adalah fi'il mudhari yang majzum, yang kondisinya sukun huruf dalnya. Najtahid ya, liwuqu'ihi ba'da talab. Kenapa dia sukun? Karena dia posisinya berada terletak setelah adanya permintaan, adanya fi'il amr, ya adanya permintaan. Karena hayya tadi maknanya adalah asri', dia merupakan fi'il amr, berarti fi'il amr itu suatu permintaan. Kita meminta dia untuk bersegera. Nah, ketika fi'il amr ya berada setelah tolab, berada setelah fi'il amr, atau berada setelah kata permintaan, permohonan, maka fi'il mudhari tersebut dia sukun. Jadi hayya bina najtahid. Jadi najtahid di sini sukun karena dia berada setelah hayya bina, setelah hayya, setelah permintaan. Kemudian hayya bina najtahidu. Ya, kenapa najtahidu? Ya, najtahidu mudhari'un marfu'un 'alal istinaf, yaitu fi'il mudhari' ya yang marfu' ya yang berharokat dhammah 'alal istinaf, karena dia adalah berlangsungnya atau kelangsungan daripada hayya bina. Ya, hayya bina, mari kita apa? Ya, mana lanjutannya? Itu najtahidu. Maka najtahidu apabila dia adalah lanjutan daripada hayya bina, ya apabila dia merupakan istinaf, merupakan lanjutan dari hayya bina, maka dia marfu, sehingga kita mengatakan hayya bina najtahidu, hayya bina najlisu, hayya bina nadhhabu, dan seterusnya. Namun boleh juga dia najtahid apabila ya dia terletak setelah hayya, setelah at-talab, maka boleh dia majzum, boleh dia marfu'. Nah, ini adalah penjelasan ya tentang makna daripada hayya bina, ya perbedaan-perbedaan dan juga i'rabnya. Baik, ini tentang an-nubdzah ya, sekelumit atau secercah ya, atau prakata ya, atau sekapur sirih tentang hayya bina ya, makna hayya, kemudian makna bina, kemudian makna hayya bina ya, kemudian perbedaan antara hayya, hayya dan juga hayya ya, kemudian posisi atau mengenal i'rabnya ya daripada hayya bina di dalam bahasa Arab. Baik, ini tentang an-nubdzah ya pada halaman yang kelima ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bisa dimengerti ya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ya ke pelajaran inti dari hayya bina, dan insyaallah akan dimulai dari ya yang mudah ya dan terus sampai ke tingkat yang agak tinggi. Maka tetaplah semangat ya di dalam belajar bahasa Arab ya, ikhlaskan niat ya, tetap istiqomah ya, dan yakinlah bahwasanya tidak ada yang susah ya kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh ya, ikhlas ya, kemudian komitmen, istiqomah, maka insyaallah pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب.